Halo teman-teman, kenalkan nama saya Joshua. Di sini saya akan memaparkan ide saya untuk membuat pembelajaran sejarah ini menarik. Saya merangkum ada 4 ide saya untuk membuat pembelajaran sejarah menarik. Pertama itu ada narasi dinamis, yang kedua penggunaan multimedia, tiga aktivitas interaktif, dan yang keempat kunjungan lapangan virtual. Hmm, Pembahasan pertama yaitu narasi dinamis. Nah, pada narasi dinamis ini daripada hanya membaca teks seperti belajar sejarah pada umumnya, guru dapat mengadakan pertunjukan sejarah di mana mereka menceritakan peristiwa sejarah secara dramatis. Misalnya ketika mengajar tentang revolusi Amerika, guru dapat berperan sebagai tokoh-tokoh sejarah utama dan menghadirkan narasi seolah-olah siswa berada di tengah-tengah peristiwa tersebut. Di dalam narasi dinamis ini penting digunakan berbagai media pendukung seperti contohnya pertama gambar. Guru dapat memanfaatkan gambar-gambar yang relevan untuk menggambarkan peristiwa sejarah. Di contoh tadi revolusi Amerika itu pada saat bernarasi guru dapat menampilkan gambar-gambar peristiwa tersebut melalui fokus. Yang kedua, penggunaan suara. Penggunaan elemen suara juga bisa sangat efektif. Guru dapat memutar rekaman pidato penting pada masa peristiwa tersebut. Hal ini membantu siswa untuk merasakan emosi dan signifikasi sejarah tersebut. Yang ketiga, penambahan kegiatan interaktif. Dalam narasi dinamis kegiatan interaktif, guru dapat mengadakan kegiatan interaktif di mana siswa berperan sebagai tokoh sejarah dan mengungkapkan perasaan serta sudut pandang mereka terhadap peristiwa sejarah tertentu. Dan yang keempat yaitu sumber primer. Dengan penggunaan sumber-sumber primer dalam narasi dinamis seperti surat, jurnal, memoir, dan wawancara dari tokoh sejarah bisa membawa siswa lebih dekat ke sejarah. Misalnya membaca surat dari tentara di medan perang bisa membantu siswa untuk memahami perasaan dan pengalaman individu pada masa itu. Nah, dengan menggabungkan narasi dinamis, gambar, dan suara, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Ini membantu siswa untuk saling terhubung dalam materi sejarah dan rasa seolah-olah mereka sedang mengalami peristiwa sejarah itu terus sendiri. Itu yang kedua, ide kedua itu dengan menggunakan multimedia seperti yang saya jelaskan sebelumnya. em, Guru dapat menggunakan media visual dan audio dalam pembelajaran sejarah. Tujuannya adalah untuk membuat materi sejarah menjadi lebih menarik dan relevan bagi siswa, serta membantu mereka lebih terlibat dalam pembelajaran. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama yaitu yang menyisipkan gambar. Guru dapat menggunakan gambar-gambar yang relevan dengan topik sejarah yang sedang diajarkan. Misalnya, contoh baru saat mengajarkan tentang Perang Dunia Pertama, guru dapat menampilkan foto-foto pasukan, perlengkapan militer, atau medan perang yang memberikan gambaran visual tentang peristiwa tersebut. Gambar-gambar ini membantu siswa untuk membayangkan kejadian-kejadian sejarah dan mengaitkannya dengan konteksnya. Yang kedua, menggunakan video. Penggunaan video dokumenter atau rekaman sejarah dapat menjadi alat yang sangat efektif. Misalnya, saat mengajarkan tentang revolusi industri, guru dapat memutar video yang menunjukkan perubahan dalam produksi dan teknologi pada masa itu. Video ini membantu siswa untuk melihat perkembangan sejarah secara lebih detail dan nyata. Nah, dengan
Tambahkannya video, maka tidak lupa juga ditambahkan audio. Nah, penggunaan audio di sini sangat berguna. Misalnya saat menjelaskan revolusi industri tadi, guru dapat memutar eh, pidato-pidato atau suara-suara mesin yang pada masa itu. Suara-suara ini memberikan siswa pengalaman mendengar suara tokoh-tokoh sejarah dalam memahami konteks sejarah mereka. Kemudian di penggunaan multimedia ini seperti yang saya jelaskan juga pada poin pertama, yaitu rekaman wawancara. Guru dapat mengundang narasumber yang memiliki pengetahuan tentang topik sejarah tertentu untuk memberikan wawasan melalui wawancara. Seorang misalnya saat belajar tentang perang perang pada tempo dulu, contoh perangnya yaitu perang Vietnam. Nah, seorang veteran dapat diundang untuk berbicara tentang pengalamannya di masa perang tersebut. Pengalaman wawancara ini memberikan sudut pandang unik dan menghidupkan kembali sejarah melalui suara langsung dari orang yang pernah mengalami peristiwa sejarah tersebut. Nah, pada penggunaan multimedia ini, guru dapat membuat tugas seperti proyek multimedia siswa. Nah, siswa ini diminta untuk membuat proyek multimedia menggunakan gambar, video, dan audio untuk menggambarkan peristiwa sejarah tertentu. Misalnya, mereka dapat membuat video dokumenter mini tentang perang kemerdekaan dengan menggunakan berbagai sumber visual dan audio. Dengan memanfaatkan gambar, video, audio, guru dapat membantu siswa untuk lebih terhubung dengan materi sejarah, menghidupkan kembali peristiwa-peristiwa penting, dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Media ini memberikan dimensi baru pada pembelajaran sejarah yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Kemudian aktivitas interaktif. Aktivitas interaktif itu penting dalam pembelajaran sejarah agar siswa tidak mengantuk. Tujuan lainnya yaitu untuk memotivasi siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran dan membantu mereka memahami sejarah dengan cara yang lebih mendalam lagi. Beberapa contohnya dapat saya paparkan seperti berikut. Yang pertama contohnya yaitu dengan permainan sejarah. Guru dapat merancang permainan yang berhubungan dengan topik sejarah. Contohnya saat mempelajari Perang Dunia Kedua, guru dapat membuat permainan perang papan yang melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan dan strategi militer. Dan permainan ini siswa akan berperan sebagai pemimpin militer dan harus membuat keputusan-keputusan yang relevan dengan peristiwa sejarah tersebut. Yang kedua, kegiatan interaktifnya yaitu diskusi secara kelompok. Guru dapat memfasilitasi diskusi kelompok ini di mana siswa dapat berbicara dengan topik sejarah tertentu. Contohnya ketika mempelajari Revolusi Prancis, siswa dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang mewakili berbagai faksi dalam revolusi. Mereka dapat berdiskusi tentang tujuan, taktik, dan konsekuensi dari setiap faksi. Kemudian kegiatan interaktif yang ketiga yaitu simulasi sejarah. Guru dapat mengadakan simulasi sejarah di mana siswa berperan sebagai tokoh sejarah dan berpartisipasi dalam peristiwa penting. Misalnya dalam pembelajaran tentang perang kemerdekaan, siswa dapat merancang simulasi pertempuran seperti pertempuran di mana mereka berperan sebagai pasukan kolonial atau pasukan pribumi. Nah, penugasan dalam aktivitas interaktif ini hampir mirip dengan penugasan pada ide poin kedua, yaitu dengan proyek. Guru dapat memberikan proyek penelitian kepada siswa yang memungkinkan mereka untuk menyelidiki topik sejarah tertentu secara lebih mendalam. Misalnya, siswa dapat melakukan penelitian tentang tokoh sejarah terkenal dan membuat presentasi tentang kontribusi mereka dalam sejarah. Kemudian, aktivitas interaktif yang ketiga
dengan melakukan pementasan. Ini aktivitas interaktif yang terakhir. Ah, Siswa dapat mengadakan pementasan sejarah di mana mereka berperan sebagai tokoh-tokoh sejarah dan menampilkan peristiwa sejarah penting. Misalnya mereka dapat menampilkan drama tentang deklarasi kemerdekaan Amerika atau tentang konferensi Potsdam. Dengan mengadakan permainan, diskusi, dan proyek yang melibatkan siswa secara aktif, guru dapat membantu siswa untuk terlibat secara lebih mendalam lagi dalam pembelajaran sejarah. Jadi menurut saya ini sangat efektif agar pembelajaran sejarah ini menarik dan tidak membosankan. Dan ini juga memungkinkan para siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis, pemecahan masalah, dan pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa sejarah yang kompleks. Nah, ide saya yang terakhir yaitu kunjungan lapangan virtual. Nah, dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat membawa siswa-siswa ke tempat-tempat bersejarah melalui kunjungan lapangan virtual. Kunjungan lapangan virtual yang saya maksud di sini yaitu dengan menggunakan virtual reality atau eh, ada teknologinya yang namanya AR. Saya kurang paham kalau tentang AR itu. Saya hanya membahas VR di sini. Nah, tujuannya penggunaan VR ini adalah untuk memberikan pengalaman yang lebih mendalam kepada siswa tanpa harus pergi ke tempat-tempat bersejarah secara fisik. Nah, ini dapat mengurangi biaya untuk kunjungan studi. Misalnya kan kalau kunjungan studi langsung ke tempatnya, ke museum gitu, ke tempat-tempat bersejarah. Nah, dengan menggunakan VR, teknologi VR ini, kita nggak usah harus pergi langsung ke tempatnya karena sudah dapat kita akses dengan mudah dan di mana saja hanya dengan menggunakan VR. Nah, konsep dari ide ini yaitu yang pertama kunjungan lapangan ke museum secara virtual. Nah, sebagai contohnya, seorang guru dapat mengajar sejarah seni, dapat mengatur kunjungan lapangan virtual ke museum seni terkenal seperti sebutlah museumnya di luar negeri seperti museum di Louvre di Paris atau museum seni metropolitan di New York. Dengan menggunakan headset VR, siswa dapat menjelajahi galeri-galeri museum, melihat lukisan-lukisan terkenal, dan mendapatkan penjelasan interaktif tentang karya seni tersebut. Nah, selain perjalanan ke museum secara virtual, lalu ada lagi perjalanan ke tempat-tempat bersejarah atau situs bersejarah secara virtual. Nah, di sini siswa dapat melakukan perjalanan virtual ke situs-situs sejarah penting di seluruh dunia. Misalnya saat mempelajari Mesir, tentang sejarah Mesir, mereka dapat mengunjungi piramida, kuil Karnak, atau lembah para raja melalui aplikasi VR. Mereka dapat mengamati detail-detail arsitektur dan menggali sejarah tempat-tempat tersebut. Nah, tanpa menghabiskan biaya yang banyak untuk menyisir, siswa dapat merasakan secara langsung melalui virtual reality seperti apa bentuk piramida Giza itu. Nah, kemudian selain perjalanan-perjalanan kedua tersebut, agar pembelajaran secara tidak monoton, ada konsep rekreasi sejarah secara virtual. Nah, dalam pembelajaran secara militer, siswa dapat merasakan pengalaman dalam medan perang melalui simulasi. Simulasi yang dimaksud sini dengan simulasi virtual reality atau VR. Mereka dapat merasakan bagaimana kondisi di medan perang, seperti selama Perang Dunia Pertama ataupun Kedua. Ini dapat membantu siswa untuk lebih memahami tantangan dan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kemudian konsep berikutnya ada kunjungan virtual ke situs bersejarah yang lokal.
Nah, di sini guru dapat mengambil keuntungan dari teknologi untuk merencanakan kunjungan virtual ke situs bersejarah lokal yang mungkin sulit diakses siswa, seperti yang berada di luar kota misalnya. Nah, ini dapat mencangkup kunjungan ke situs arkeologi, monumen bersejarah, dan situs budaya yang memiliki nilai sejarah. Nah, konsep yang terakhir yang akan saya pakai yaitu kerjasama dengan institusi bersejarah. Guru dapat bekerja sama dengan institusi-institusi bersejarah seperti perpustakaan, arsip, atau pusat penelitian sejarah untuk memberikan akses secara virtual kepada siswa. Nah, dengan ini siswa dapat mengakses koleksi digital yang luas, dokumen bersejarah, dan sumber-sumber primer. Kemudian dengan pemanfaatan teknologi kunjungan dakwah virtual ini, siswa akan dapat merasakan sejarah secara langsung tanpa harus bepergian jauh dan menghemat biaya. Ini membuka peluang untuk pembelajaran yang lebih mendalam dan menarik, dan juga untuk membantu siswa untuk menghargai nilai sejarah serta hubungannya dengan dunia modern. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari ide saya untuk membuat pembelajaran sejarah ini lebih menarik. Terima kasih.